Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Ini Prof. Amin untuk bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat, karena sepertinya belakangan ini masyarakat juga semakin longgar. Nah, ini mengenai virus COVID-19 yang varian baru ini, dengan daya adaptasi yang tinggi, kemudian juga daya penyebaran yang tinggi, Prof. Ini sebahaya apa sebenarnya dibandingkan dengan virus COVID-19 yang kita kenal lebih dulu ada? Menekankan bahwa saat ini kita jangan terjebak untuk memusatkan saja ke varian baru ini. Karena virus yang lama pun tidak kalah berbahayanya. Ya, walaupun varian baru disebutkan lebih menular dan sebagainya, lebih cepat masuk ke lebih tepatnya sebenarnya lebih cepat masuk ke dalam sel ya. Nah, intinya bahwa virus ini ditularkan dari manusia ke manusia dan kemudian menyebar ke mana-mana, melewati batas negara, batas benua dan sebagainya. Itu yang membawa adalah manusia, bukan virusnya sendiri yang berterbangan atau dibawa oleh hewan misalnya. Jadi sekalipun dideteksi ada varian-varian baru, maka apa yang harus kita lakukan, ini penting untuk dipahami oleh masyarakat. Pertama, bahwa COVID-19 ini memang ada, ya, artinya SARS-CoV-2 ini memang eksis, ada di sekeliling kita. Ya, dan kedua, tidak ada preferensi, artinya virus itu bisa hidup di baik di negara dingin maupun negara panas. Dan ini sudah terbukti sekarang ini, ya, misalnya varian baru pun ditemukan di Inggris yang sedang musim dingin, tapi juga sudah ada di Australia yang sedang musim panas. Ya, jadi kita tidak boleh beranggapan wah kita kan berada di negara tropis, aman-aman saja virusnya akan mati. Tidak demikian. Nah, yang ketiga tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Yusuf bahwa kita tetap harus menjalankan 3M dan 3T itu secara ketat. Ya, upaya itu penting untuk nanti memutuskan rantai penularan dari virus. Ya, karena kita tidak terlalu mudah untuk bisa memusnahkan virus ini sekaligus di seluruh dunia. Tapi yang penting adalah kita harus membuat virus itu tidak istilah Jakartanya tidak betah untuk hidup di dalam tubuh manusia. Ya, sehingga kalau dia sampai masuk juga dia akan tereliminasi atau akan keluar lagi, sehingga dia akan tetap di luar sana walaupun nanti dia bisa cari host yang baru ya, tetapi intinya manusia harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki satu kekebalan dan kedua kita mencegah jangan sampai virus itu tertular dari satu orang ke orang lainnya ya, ataupun dari lingkungan ke manusia. Baik. Itu yang tidak boleh kendor. Baik, Prof. Amin. Dan selanjutnya juga bergabung dengan kita Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Jubir COVID-19 Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Siti Nadia. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dokter, ini juga mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat karena saat ini kita masih terus bergulat, masih terus berjibaku melawan virus COVID yang ada. Kasus terus meningkat di berbagai kota, tapi kemudian kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan karena kita tahu di beberapa negara juga sudah ada virus COVID-19 dengan varian baru. Silakan, Dok. Ya, baik. Saya rasa tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, yang pertama ini sudah tepat sekali ya. Yang pertama adalah membuktikan bahwa virus COVID-19 itu ada. Dan jadi tidak ada lagi harusnya teori-teori lain yang mengatakan bahwa virus itu bukan sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi itu adalah nyata. Yang kedua tentunya kita juga sudah mengetahui akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi di beberapa daerah sehingga kemudian pemerintah mengambil beberapa tindakan termasuk misalnya pengurangan untuk libur akhir tahun dan juga pengetatan terhadap pelaku perjalanan. Dan tentunya ini adalah untuk kita mencegah dan memutuskan rantai penularan lebih dini. Nah, tentunya mutasi yang terjadi pada atau varian dari virus baru ini memang harus kita waspadai, tetapi sebenarnya kita sudah tahu cara untuk menghindarinya, yaitu dengan 3M.
dan menghindari kerumunan tentunya. Nah, tentunya upaya kita untuk melawan varian virus maupun virus yang sudah ada ini adalah tentunya memperkuat 3M kita. Jadi ini yang diharapkan kepada masyarakat. Masyarakat jangan pusing dengan berbagai macam informasi, tetapi kemudian malah melemah melaksanakan 3M-nya. Padahal satu-satunya jurus untuk kita melawan itu adalah dengan melaksanakan 3M. Baik, Dr. Yusuf, ini kan juga ditemukan gejala-gejala seperti yang tadi sudah sempat kita bahas. Kalau kemarin yang akrab kita dengar adalah hilang penciuman, kemudian juga hilang pengecapan indera perasa. Tapi yang baru ini kemudian ada adalah memang masih jarang ditemukan, tapi adanya distorsi penciuman. Jadi masih bisa mencium, tapi kemudian baunya jadi berubah, jadi sangat menyengat, sangat tidak enak begitu. Ya, jadi seperti dari awal saya sudah pernah mengatakan di media, radio maupun di TV bahwa resiko seorang COVID itu yang paling adalah dia sensitivity dari hidung dan pengecapan dia. Jadi makan tidak enak, merasa menghirup itu tidak enak. Makanya dia harus sadar untuk semua kita ketika kita merasa mencium tidak enak atau merasa sesuatu yang tidak enak, maka ada yang bilang katanya kalau kita minum kopi menghirupnya sudah merasa beda, kita harus hati-hati. Karena itu adalah infeksi virus yang merusak sistem dari sensitivity dari pengecapan kita, itu yang kita harus waspada, ya. Dan saya menambahkan lagi tadi Mbak, karena mungkin ada orang yang belum tahu soal 3M pasti udah hafal. Tadi dokter juga sudah mengingatkan 3M pasti udah hafal, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah 3C ini yang belum. Tadi Prof. Amin sudah menyebutkan, saya hanya menambahkan ada closing space. Jadi terlalu padat ruangannya, di mana interaksi terlalu tinggi. Crowd place, crowding yang sangat penuh kerumunan yang berbahaya. Jadi ini harus kita hindari dan contact setting. Jadi duduk yang berdekatan itu sangat beresiko. Itu yang 3C yang harus kita sekarang kita lebih memberitahu pada saat masa libur karena kita akan bisa ketemu di kendaraan umum, di kerumunan rekreasi itu sangat tinggi, 3C itu. Ya, ini kembali lagi kita lihat di layar kaca, Anda bisa membaca juga gejala COVID-19 yang sedikit tidak umum. Bukannya tidak mungkin, pemirsa, Anda merasakan gejala yang tidak umum. Sehingga jika kemudian Anda mengalami ini, merasakan ini, segeralah untuk bisa memeriksakan diri. Nyeri otot, kemudian sakit tenggorokan, sakit perut, konjungtivitis, sakit kepala, anosmia, gatal-gatal. Seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Yusuf juga bahwa memang virus ini menyerang sensitivitas yaitu indera perasa, kemudian juga pengecap dan juga pembau sehingga kemudian jika Anda tidak bisa mencium bau apapun ataupun bisa merasa adanya gangguan mengenai penciuman, distorsi penciuman, segera untuk bisa memeriksakan diri. Nanti kami akan lanjutkan pembahasan mengenai hal ini tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.